Dari ruang sidang utama DPRD Kota Metro, arah pembangunan tahun 2026 mulai ditetapkan. Dalam paripurna yang digelar Jumat malam, DPRD Kota Metro resmi menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Ria Hartini yang menegaskan bahwa dokumen KUA PPAS adalah kompas utama pembangunan metro selama 1 tahun ke depan. Paripurna dibuka dengan penyampaian KUA PPAS oleh juru bicara Badan Anggaran Roma Doni Yunanto. Dalam laporan tersebut, DPRD menekankan pentingnya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah, agar setiap rupiah anggaran memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda penandatangan nota kesepakatan bersama pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 dan pengambilan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Metro. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara PJ Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna pada hari ini dihadiri 19 orang anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Jumat 21 November 2025, rapat ke-8, masa sidang ketiga, tahun sidang 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, untuk kita maklumi bersama bahwa KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro telah dibahas oleh DPRD Kota Metro, baik oleh komisi-komisi maupun oleh Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, serta oleh Badan Anggaran dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro dalam rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro. Dan untuk mengetahui mengenai hasil pembahasan tersebut, marilah kita dengarkan dan simak bersama Badan Anggaran DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada anggota Dewan yang mewakili Badan Anggaran, kami silahkan menyampaikan. Plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2026. Hadirin yang berbahagia, demi keperbaikan anggaran pada kebutuhan real masyarakat Kota Metro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran, komisi-komisi, serta fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 915 miliar 645 juta lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebesar 357.711.000.000 sekian. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 557.934.000.000 lebih. 2. Belanja. Anggaran pos belanja daerah pada ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2026 sebesar 920.645.000.000 lebih sekian. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2026 mengalami defisit sebesar 5 miliar rupiah. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya silpa sebesar 7 miliar rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah. Kesimpulan. Pembahasan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal. Badan Anggaran menjelaskan bahwa pembangunan internal DPRD telah berlangsung panjang, melibatkan seluruh fraksi, komisi, dan panitia anggaran. DPRD memastikan setiap pergeseran alokasi anggaran dilakukan berbasis urgensi, efektivitas, dan pemerataan pembangunan. Kesepakatan antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan sepanjang 2026. Dokumen KUA mengatur arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sementara PPAS menetapkan program prioritas yang akan menjadi fokus DPRD dalam fungsi pengawasan. Keduanya disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan DPRD pada posisi strategis sebagai pengendali dan penyeimbang kebijakan pemerintah daerah. Hasil pembahasan menetapkan besaran KUA PPAS tahun 2026 mencapai 915 miliar rupiah lebih. Pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat dengan total pembiayaan daerah sekitar 920 miliar rupiah lebih. Postur APBD 2026 mencatat defisit 5 miliar rupiah. Namun, DPRD memastikan defisit tersebut tertutup melalui silpa tahun sebelumnya sebesar 7 miliar rupiah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kesepakatan ini menjadi bukti peran DPRD sebagai lembaga yang memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui rapat-rapat komisi, kunjungan lapangan, dan pendalaman bersama OPD, DPRD menegaskan komitmennya menjaga efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain agenda KUA PPAS, Paripurna juga mengesahkan laporan panitia khusus terkait penyesuaian nomenklatur OPD. Perubahan yang dipaparkan Pansus 1 DPRD mencakup penambahan urusan dan perubahan tipe beberapa perangkat daerah. DPRD menilai penyesuaian ini penting agar struktur birokrasi mampu mengikuti dinamika pelayanan publik di Kota Metro. Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan 3 raperda prioritas yang telah diverifikasi DPRD. Ketiganya adalah raperda pengembangan budaya literasi, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta raperda pengembangan ekonomi kreatif. DPRD memastikan seluruh proses harmonisasi dilakukan secara ketat agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada kesempatan tersebut, pemerintah memaparkan 19 indikator kinerja utama pembangunan Kota Metro tahun 2026. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia, Reformasi Birokrasi, Indeks Kota Cerdas, hingga penurunan kemiskinan dan prevalensi stunting.
DPRD menyatakan bahwa seluruh indikator tersebut akan menjadi fokus utama pengawasan legislatif pada tahun anggaran mendatang. Dari ruang sidang DPRD, arah pembangunan Kota Metro tahun 2026 ditetapkan dalam kerangka kebijakan yang telah melalui pengawasan ketat, pembahasan mendalam, dan landasan hukum yang jelas. Melalui KUA PPAS 2026, DPRD menegaskan komitmen menjaga jalannya pembangunan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Telah diselesaikan, sehingga ketiga raperda ini dapat kita lanjutkan proses pembahasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan hasil pembahasan atas 3 raperda Kota Metro tersebut. 2. Hasil pembahasan. Peserta rapat dan hadirin yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, setelah melalui proses pembahasan yang dilakukan sebelumnya dan telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung, maka hasil pembahasan 3 raperda Kota Metro dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang kota literasi. Raperda usulan, judul Raperda Kota Metro tentang kota literasi. Setelah pembahasan, berubah menjadi Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi. Konsideran menimbang, terdapat penyesuaian redaksi pada konsideran menimbang. Konsideran mengingat, terdapat penyempurnaan beberapa dasar hukum dan penambahan dasar hukum baru. Pasal 1, terdapat penyempurnaan definisi pada angka 18. Pasal 2 sampai dengan pasal 6, terdapat penyempurnaan redaksi. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4, terdapat perubahan pada pasal 7 ayat 2. Pasal 9 sampai dengan pasal 13 tetap. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 digabungkan menjadi kepala sekolah /madrasah dan guru bersama komite sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas dan perpustakaan sekolah sebagai prioritas. Pasal 15 sampai dengan pasal 16 tetap. Pasal 17 terdapat penyempurnaan redaksi pasal 17 huruf A menjadi menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing dan membaca bacaan lain yang bermanfaat di rumah. Pasal 18 sampai dengan pasal 20 tetap. Pasal 21 substansi pasal ini diubah menjadi pasal 22 dan pada pasal 21 ditambahkan norma mengenai strategi pengembangan budaya literasi. 29 disesuaikan menjadi pasal 26 sampai dengan pasal 27. Pasal 30 tentang sanksi administratif dihilangkan. Pasal 27 ayat tentang pendanaan terdiri dari 3 ayat disesuaikan. Judul Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Setelah pembahasan tetap. Konsideran menimbang, menambahkan huruf B pada konsideran menimbang. Konsideran mengingat, terdapat penghapusan penyempurnaan beberapa dasar hukum dan penambahan dasar hukum baru. Pasal 1, pasal 12 sampai dengan pasal 16 tetap. Pasal 17 terdapat penyempurnaan redaksi. Substansi materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketiga raperda Kota Metro tersebut siap diajukan untuk pembahasan dalam rapat paripurna pada hari ini dan kiranya nanti dapat disetujui bersama untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Metro. 4. Penutup, hadirin peserta rapat yang kami hormati, demikianlah laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga pembahasan raperda ini dapat terselesaikan.